aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 5 ini akan membahas mengenai topik skripsi. Seperti yang pernah aku bilang di episode 3, kalau sekarang aku adalah mahasiswa akhir yang mana aku harus berhadapan dengan skripsi. Aku mau ceritain gimana perjalananku ngerjain skripsi. For your information, ya Robun, pas skrip ini aku tulis, posisinya aku belum semprot tapi udah daftar, cuma belum kebagian jadwal. Nah, di semester lalu, tepatnya semester 7 tuh aku udah milih dosen pembimbing dan udah ngurus berkas buat pendaftaran skripsi. Tapi aku tuh anaknya rumit, susah dipahami, bahkan sampai detik ini aku masih suka gak paham sama diriku sendiri. Kayak di kepalaku tuh terlalu banyak hal yang aku pikirin dan aku takutin, tapi hal-hal itu gak bisa aku keluarin, gak bisa aku ceritain karena gak bisa aku ungkapin. Terlalu sulit rasanya. Sebenarnya dari semester 7 tuh udah bisa mulai bimbingan skripsi, tapi aku gak ngelakuin itu. Selama berbulan-bulan aku bingung, aku mau neliti apa. Aku gak tahu apa yang mau aku teliti, aku bingung. Mungkin bisa aja aku ngasal milih topik penelitian, yang penting aku bisa cepet ngerjain skripsi. Tapi aku bukan orang yang kayak gitu dan aku gak mau ngelakuin itu. Aku mau milih, aku mau nentuin topik yang benar-benar bikin aku tertarik dan aku siap ngasih waktu berbulan-bulan buat neliti topik itu. Aku tipikal orang yang gampang bosan. Makanya aku gak mau sembarangan milih topik penelitian karena takutnya aku akan berhenti dan menyerah di tengah jalan. Aku gak mau hal itu terjadi. Singkat cerita, akhirnya aku nemuin topik yang sekiranya aku suka. Aku nentuin mau pakai variabel X dan Y apa. Total aku pakai 3 variabel X dan 1 variabel Y. Setelah ngeyakinin diri sendiri buat pakai topik dan variabel itu, aku bikin judul dan outline penelitian. Outline itu kayak garis besar dari proposal skripsi. Habis bikin itu, aku langsung ngehubungin dosen pembimbingku buat bimbingan. Oh ya, aku baru mulai bimbingan pas minggu terakhir di bulan Januari 2023. Kalau teman-teman pikir judul yang aku ajuin langsung di-ACC sama Dospem, kalian salah. Variabel Y ku ditolak karena data atau fakta yang aku tulis di bagian latar belakang outline skripsiku nggak cukup kuat untuk membuktikan adanya variabel Y ku itu tadi. Terus, Dospemku nyaranin buat ganti variabel Y ke hal yang lebih cocok dan sesuai dengan data yang aku punya. Ya udah, aku nurut karena setelah aku pikir-pikir apa yang diomongin Dospemku ada benernya. Untuk variabel X-ku yang tiga-tiganya disetujui. Setelah itu aku balik nyari jurnal-jurnal yang mendukung penelitian yang mau aku lakuin dan yang memakai variabel serupa. Tadinya tuh aku udah nyari jurnal dan udah dapet, tapi karena variabel Y ku diubah, ya aku harus nyari jurnal lagi dari awal. Beberapa hari kemudian, aku bimbingan lagi. Di bimbingan kedua ini, aku mau konfirmasi judul baru yang aku pilih sekaligus ngajuin bab 1. Aku rencananya mau ngajuin per bab gitu. Jadi bab 1 dulu, kalau udah di ACC baru bab 2 terus bab 3. Tapi sayangnya aku dapat kabar yang kurang baik. Dosen pembimbingku bilang kalau di antara variabel X dan Y yang aku pilih, aku cuma bisa mempertahankan satu variabel X saja. Dospemku bilang kalau udah ada beberapa mahasiswa yang pakai variabel yang mau aku pakai, terus ada juga variabel yang katanya terlalu umum alias sudah sering dipakai. Tapi karena aku udah nyari jurnal, bahkan bikin bab 1, jadinya aku gak mau langsung nyain apa kata dospemku itu tadi. Aku coba jelasin ini itu, sampai akhirnya dospemku ngiyain variabel X dan Y yang udah aku pilih. Yeay, akhirnya gak perlu ganti variabel lagi. Tapi gak berhenti di situ karena perjalanan proposal skripsiku masih berliku-liku. Aku kan udah bikin bab 1, ya udah aku ajuin ke dospemku. Kalian tahu apa? Aku dapat banyak revisi. Kalau kata dospemku, di bagian latar belakangku tuh terlalu banyak pengulangan kalimat dan paragraf. Jadinya bikin pembahasannya nggak fokus. Selain itu, data penjualan yang aku masukin tuh masih kurang. Terus kata beliau, rumusan masalah dan tujuan penelitianku salah semua. Hehehe. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa rumusan masalah sama tujuan penelitian salah semua? Bukannya itu bagian paling gampang ya? Jadi ya Robun, aku tuh emang sempet bingung di dua bagian itu. Karena dari beberapa referensi yang aku baca tuh beda-beda. Ada yang pakai kata-kata simultan dan parsial, tapi ada juga yang enggak. Nah, aku tuh awalnya pakai yang ada kata-kata simultan dan parsial. Ternyata itu salah. Ternyata benar, setiap kampus, fakultas, bahkan jurusan tuh punya aturan dan ketentuannya masing-masing. Aku nggak nyesel sih karena salah. Justru aku senang karena jadi tahu kalau itu salah. Setelah aku ngerevisi proposal skripsiku, aku bimbingan lagi kan. Nah, lagi-lagi dosenku bilang kalau latar belakangku tuh masih salah, masih banyak pengulangan. Ada variabel yang terlalu banyak aku bahas dan ada juga variabel yang sedikit aku bahas. Jadi nggak imbang gitu. Selain itu, lagi-lagi data penjualanku masih kurang. Nah, dari awal tuh aku emang bingung soal data penjualan objek penelitianku. Soalnya info yang aku dapat dari Google tuh cuma ada dikit dan itu pun
udah agak lama data penjualannya. Aku nyoba kan nyari data penjualan di marketplace karena barangkali ada gitu official marketplace-nya. Tapi sayangnya aku nggak berhasil nemuin datanya. Di bimbingan yang ketiga ini tuh dosenku bilang kalau aku harus matengin semuanya dulu. Aku harus ngerevisi yang kurang, aku harus baca lagi, pelajari lagi, revisi lagi, terus baru ngajuin proposal lagi kalau emang aku ngerasa itu udah mateng. Oh ya, kalau teman-teman pikir dosenku galak atau semacamnya, enggak kok. Dosenku baik. Ya, walaupun awalnya aku ngincar dosen lain, tapi aku bersyukur banget bisa dapat dosen kayak dosenku sekarang. Terima kasih banyak, Pak. Karena aku udah nyari muter-muter dan tetap nggak nemu data penjualan yang aku butuhin, akhirnya aku ganti objek penelitian. Sebelumnya aku udah sempat nanya ke dosenku gimana kalau aku ganti objek penelitian. Kata beliau, sepanjang ada data angka penjualan atau data terkait, lebih baik ganti objek. Bingung lagi lah aku, buat nentuin objek yang sebelumnya aja tuh susah. Lah ini mau nyari objek lain, tapi ya udah bismillah bisa. Setelah memilih beberapa objek yang menurutku oke, aku mulai menelaah satu-satu. Setelah melalui berbagai pertimbangan yang dimana tersedianya data penjualan menjadi salah satu pertimbangan penting, akhirnya aku nentuin satu objek yang aku tahu itu, aku pernah beli produk itu, bahkan aku juga pakai produk itu dan tentunya aku suka. Tapi kalau aku pakai produk itu sebagai objek penelitian, maka aku harus ganti variabel X ku karena nggak nyambung sama objek penelitianku. Teman-teman masih ingat tadi aku sempat bilang kalau dosenku nyuruh mempertahankan satu variabel X dan dua variabel X lainnya harus aku ganti. Ya, akhirnya aku ngikutin ucapan dosenku. Aku ngerasa lebih cocok, nyaman, dan seneng gitu dengan judul dan variabel-variabel penelitianku yang baru. Awalnya kan aku berencana buat ngajuin proposal per bab, tapi kemudian aku berubah pikiran. Aku nyusun proposal full dari bab 1 sampai 3 baru aku ngadep dosenku lagi buat bimbingan. Alhamdulillah judul baruku langsung di ACC. Terus kalian tahu apa? Bab 1ku yang sebelumnya selalu kena revisi sekarang nggak lagi. Bab 1ku tanpa revisi. Tapi untuk bab 2 sama 3 ada revisi, tapi untungnya nggak banyak sih dan nggak terlalu bingungin. Setelah aku ngerevisi, aku bimbingan lagi kan. Ternyata masih ada revisi. Ya udah aku revisi lagi. Sampai akhirnya di suatu siang di hari Jumat dosenku bilang, "Cukup dari saya." Wah, itu rasanya kayak lega gitu. Bunda yang tadinya kerasa berat tiba-tiba jadi ringan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih karena telah membantu hamba menyelesaikan proposal skripsi. Allah maha baik banget. Jadi kurang lebih seperti itulah perjalananku dalam menyelesaikan proposal skripsi. Semoga teman-teman yang mau skripsian jadi punya gambaran nantinya akan seperti apa. Terkadang antara keinginan dan kenyataan itu berbeda. Kalau teman-teman dapat dosen yang nggak sesuai keinginan, nggak apa-apa, terima aja. Siapa tahu teman-teman akan ngerasa lebih cocok dan lebih baik dengan dosen tersebut. Dosen galak bukan berarti jahat. Dapat dosen pembimbing yang galak juga pasti ada hikmahnya kok. Pokoknya kita tuh harus selalu mensyukuri apa yang kita dapetin. Meskipun itu nggak sesuai sama harapan kita, tapi kita harus ingat kalau Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Pokoknya semangat terus buat teman-teman yang sedang atau akan membuat skripsi dan melakukan penelitian. Aku percaya teman-teman pasti bisa. Pelan-pelan aja nggak apa-apa, nggak harus buru-buru, nggak harus sempurna juga. Yang penting teman-teman bisa nyelesain skripsi, ya semoga tepat pada waktunya. Terus kalau teman-teman ngerasa insecure gara-gara ngelihat teman seangkatan udah pada sempro, coba tarik nafas dalam-dalam biar teman-teman bisa lebih tenang. Kalau ada teman yang udah sempro dan lain sebagainya, coba jadiin mereka sebagai motivasi biar teman-teman bisa lebih semangat lagi. Tapi jangan karena pengen buru-buru ikutan sempro jadi bikin teman-teman asal-asalan ngerjain proposal skripsinya. Pengalamanku kemarin, aku sempat ngerasa buru-buru. Pokoknya pengen cepet-cepet selesai biar bisa sempro. Tapi ternyata malah yang aku kerjain tuh salah. Alhasil aku harus ngulang. Pokoknya sebisa mungkin jangan mencoba menyamakan langkah kaki kita dengan langkah kaki orang lain karena tiap orang memiliki langkah kaki yang berbeda-beda. Melangkahlah, berjalanlah, berlarilah dengan langkah kaki yang teman-teman miliki. Kalau kalian lagi ngerasa capek, istirahat dulu. Tapi jangan kelamaan, nanti malah terlanjur nyaman istirahat, akhirnya susah buat ngelanjutin skripsi lagi. Terus saranku pas semester akhir alias pas lagi skripsian gini nggak usah ngarepin ada teman seperjuangan. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah. Aku percaya walaupun sendirian teman-teman pasti bisa nyelesain skripsi. Tapi kalau lagi bingung, lagi mentok, nggak tahu lagi harus gimana, nggak ada salahnya untuk minta bantuan orang lain. Orang lain yang aku maksud itu bisa teman seangkatan, sejurusan, beda fakultas, beda kampus, alumni, atau siapapun itulah yang teman-teman anggap bisa ngebantu teman-teman. Cari orang yang bisa jawab pertanyaan kalian dengan pasti tanpa ada tanda tanya lagi. Ya udah segitu dulu. Kayaknya cukup panjang aku bercerita.
Semoga teman-teman gak ngantuk ya dengerinnya, dan semoga ada hal baik yang bisa kalian ambil. Kalau ada hal yang buruk, buang aja ya, jangan diambil. Sekali lagi, semangat selalu ya teman-teman. Kalau capek istirahat, kalau nyerah gak boleh. Kita harus bisa nyelesain skripsi dan meraih gelar sarjana kita. Dengan atau tanpa teman seperjuangan, kita akan terus berjuang hingga garis finish. Ingat, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Kalau kita berani memulai, berarti kita harus lebih berani menyelesaikannya. Oke teman-teman, aku tunggu di garis finish ya. See you! Jangan lupa makan malam, sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Rebun!